Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link pengisian data sertifikat, karena data yang saya terima dari admin itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 9 orang. Mohon untuk Bapak Ibu yang belum untuk mengisi dahulu data sertifikat yang linknya bisa Bapak Ibu lihat di chatroom. Untuk instansi, sebentar Bapak Ibu ya, lagi ditanyakan ke administrasi. Oke Bapak Ibu, untuk sambil menunggu untuk kelancaran pemaparan nanti, mohon yang saya sebutkan namanya dinyalakan audionya untuk tes audio. ABS 75 Nurulwati. Belum join ya? ABS 123 Talita Asmaria. Iya, Bapak. Oke, suaranya bisa terdengar ya? Bisa. Mohon bisa untuk share screen. Share screen. Ya, Oh, di tes. Biar nanti enggak. masih ada tulisannya host disable participant Oke, screen sharing. sebentar. Oke, udah bisa dicoba? Bisa. Oke, silakan di end. Berikutnya ABS 146 Erwina Oktavianti. Belum ada? Oke, berikutnya ABS 159 Muhammad Minan Husni. Belum ada? Berikutnya ABS 163 Andreas Henuk.
Hadir. Oh ya, oke Pak. Mohon Pak untuk coba share screen. Bentar ya, Pak. Oke. Untuk kawan-kawan yang lain mohon disiapkan PPT-nya atau bahan presentasinya untuk Sudah, Pak, apakah bisa? Sudah, Pak. belum. Masih belum masuk, tunggu. Mungkin masih proses. Sudah, Pak? Belum masuk. Bentar, diulang ya. Oke. Hah? Belum terlihat. Teman-teman yang lain gimana? Apa udah melihat tampilan PPT-nya Pak Andreas? Belum masuk, Pak. Sabar ya. Belum ya? Belum Pak Andreas. Sudah? Nah, ini udah mulai masuk kayaknya. Saya coba play ya. Ya, oke, sudah masuk. Terima kasih Pak Andreas. Ya, Ya, bisa di-off-kan terlebih dahulu. baik. Berikutnya ABS 167 Muhammad Amin Said. Ya, hadir. Monggo Pak Said. Mungkin Pak Andreas kasih di-off-kan dulu share screen-nya. Oke, silakan Pak Muhammad Amin Said. Oke. Sudah? Oke, masuk. Terima kasih, Pak. Kemudian berikutnya B178, Claudia Mariska. Belum ada. Oke, berikutnya ABS 183, Ade Kurniawan. Hadir, Pak. Ya, monggo. Suara sudah terlihat. Silakan Pak untuk PPT-nya. Ada, Pak ya? Oke, sudah tampil. Terima kasih Pak Ade. Kemudian ABS 184, Nur Asiah. Siap, hadir Pak. Nah, monggo silakan di share screen bahan pemaparannya. Ya. Apakah sudah, Pak? Oke. Ya. Berikutnya ABS 187, Syamsidar S. Syamsidar S. Halo Pak Syamsidar. Pak Syamsidar. Oke, kita lewat dulu. Berikutnya MPS 189, Aji Pamungkas. Ya, hadir Pak. Ya, monggo silakan Pak Aji untuk coba share screen materi pemaparannya. Oke. Udah terlihat Pak? Terlihat. Terima kasih Pak Aji. Berikutnya ABS 130, Ahmad Fitra Ritonga. Nggak ada ya? Oke. Berikutnya ABS 171, Aspina Sihabundin. Nggak ada juga. Berikutnya ABS 186, Kubi Daud.
Tidak ada juga. Berikutnya ABS 196. Saprudin. Nggak ada ya. Oke, saya coba ulang. ABS 75, Nurulwati. Sudah bergabung atau belum? Oh, belum ya. ABS 146, Erwina. Masih belum bergabung juga. Dan selanjutnya Bapak Ilham Prasetyo. Mau di-share, Pak? Oke, berikutnya Muhammad Minan. Belum ada juga. Sudah, Pak. Berikutnya ABS 178, Claudia Mariska. Belum ada juga. Kemudian selanjutnya Ibu Fitri Miftah Utami. Oke. Berikutnya AB 187 Samsidar S. Tadi ada mana ya? Sudah jelas, Bu? Oke, sudah jelas. Kemudian Bapak Samsidar. Silakan, Pak. Halo, Pak Samsidar. Bentar. Share screen-nya. Kemudian Ibu Hanifah Ainul. Suami Kelihatan? untuk si ayah pada anak-anak. Silakan di share screen. Dicoba. Sudah, Bu. Sudah. Terlihat. Belum masuk. Halo. Ya, Ibu, Bapak ya, Bapak Valentinus Galih. suara sudah masuk jelas, tinggal PPT-nya silakan Bu dicoba share screen. Oh ya, oke. Selanjutnya Bapak Mahardika Indra. Masuk. Oke, sudah masuk. Oke, mungkin selanjutnya lagi Bapak Ya, boleh di stop. Berikutnya Ahmad Fitra Ritonga, apakah sudah bergabung? AB 130, Ahmad Fitra Ritonga. Belum ya? Oke, berikutnya AB 171, Aspina. Belum bergabung juga. Oke. Berikutnya AB 186, Kube Daud. Kube Daud. Belum bergabung juga. Oke, berikutnya AB 196, Saprudin. Apa sudah ada di ruangan? Saprudin, oh belum ada juga. Oke. Berikutnya AB 75, Nurulwati. Silakan Ibu Nurulwati. Cek sound dan cek share screen-nya. Ada pertanyaan gimana jawabnya? Pit, ambil di mana nih, Pit? Bentar ya, Pak. Ya, Bu. Share screen-nya. Share screen-nya. Oh, udah ini. Sudah.
Silakan Bu, di-share screen-nya Bu. Oke. Oke Bu, di-stop dulu Bu. Oke. Sudah Pak. Sudah Pak, kelihatan? Ya, sudah. Ya. Sudah terlihat. Oke. Langsung dimulai Pak? Belum. Oke. Silakan di-stop dulu Bu, share screen-nya Bu. Ya, Kita cek untuk peserta lain yang belum. Oke. AB 146, Erwina apa sudah bergabung? Belum ya. AB 159, Muhammad Minan apa sudah bergabung? Belum juga. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk sebentar. Nah, ini adalah daftar pemakalah di ruang 2. Kebetulan tadi udah saya cek dan sudah saya checklist. Nanti akan ada perubahan. Jadi yang belum dicek kemungkinan akan diakhirkan. Yang pasti setiap peserta diberi kesempatan 5 menit pemaparan, kemudian 2 menit tanya jawab. Jadi setiap peserta hanya punya waktu 7 menit. Nah, kemudian nanti akan ada penilaian, karena di akhir akan kita umumkan panelis terbaik di room 2. Jadi ya, nanti ada indikator-indikator indikator yang kita nilai. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kesempatan pertama kepada ABS 75 Nurulwati, silakan Bu. Untuk pemaparannya sampai 7 menit ke depan. Baik Pak, terima Kira-kira kasih. 12.07. 13.07 Bu ya. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya share screen balik. Ya, silakan Bu. Oke. Share screen-nya. Di mana ya? Nah itu. Di mana tadi? Ini ya. Terus share. Oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya dosen Universitas Siah Kuala di FKIP Banda Aceh. Adapun judul dari artikel saya adalah pengaruh model project based learning terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi fluida statis. Adapun latar belakang yang tentang artikel ini yang sudah kami susun berdasarkan dari riset kami adalah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erina R. dan Kuswanto yang menyatakan bahwa pembelajaran fisika tidak hanya menjadikan siswa menguasai materi, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan proses sains. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Lindawati, Rahmini, dan kawan-kawan. Itu juga
menggambarkan bahwa model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan berbagai kemampuan siswa, salah satunya keterampilan proses sains. Di samping itu juga pendapat dari Trianto itu menjelaskan bahwa indikator keterampilan proses sains terdiri dari 5 indikator, diantaranya adalah melakukan pengamatan, menafsirkan pengamatan atau interferensi, mengelompokkan, mengklarifikasi, merencanakan percobaan, prediksi, dan berkomunikasi menggunakan alat dan menerapkan konsep. Juga ada pendapat dari Abidin Y yang menyatakan bahwa langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model project based learning antara lain pra-project, menganalisis masalah, membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek, melaksanakan penelitian, menyusun draft prototipe produk, mengukur, menilai, memperbaiki produk, finalisasi dan publikasi produk. Itulah latar belakang yang mendasari penelitian kami ini. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini kami lakukan penelitiannya adalah penelitian eksperimen semu, dari mana desain penelitiannya one group, pre-test, post-test design, kemudian populasi dan sampel, ini kami ambil dari siswa SMA Negeri 5 Aceh Besar di Provinsi Aceh yang terdiri dari 40 siswa, kelas 11, MAN 5 Banda Aceh, Aceh Besar. Kemudian instrumen penelitian yang kami gunakan adalah lembar penilaian keterampilan proses sains yang disusun berdasarkan indikator KPS. Selanjutnya, hasil penelitian yang kami peroleh seperti yang tampak pada grafik batang itu, yaitu sesuai dengan indikator yang kami ambil, observasi. Ini untuk indikator pertama, itu nampak yang warna birunya itu sebesar 54,5, kemudian hasil akhirnya 88,5, dengan kata lain ada peningkatan. Kemudian juga untuk indikator kedua itu kami peroleh di awal adalah 52,3, kemudian pada hasil akhir setelah perlakuan kami peroleh 60,5. Kemudian indikator ketiga yaitu tentang klarifikasi atau mengelompokkan, di awal kami pada saat melakukan pretest itu 42,3%, kemudian selanjutnya itu kami peroleh 82,5%, dan indikator keempat itu merencanakan percobaan, di awal itu hanya 43,5%, kemudian kami peroleh 70,6%. Kemudian indikator kelima yaitu menggunakan alat, indikator 36,3, kemudian hasil akhir. Oke, mohon maaf Bu Nurul, waktu pemaparannya sudah habis. Silakan manfaatkan 2 menit untuk teman-teman bertanya. Monggo kalau ada yang mau, bertanya. Silakan hidupkan speakernya masing-masing. Barangkali ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Ada? Enggak, maksudnya untuk tampil apa? Enggak terdengar. Tapi ini poin tidak. Ada yang mau bertanya? Oh, baru. Tapi nggak ada? Baik, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, monggo Bu, masih ada 1 menit untuk dipaparkan kembali. Silakan. Baik, saya lanjut ke hasil penelitian. Ya, ini analisis
statistik yang saya lakukan pembahasannya itu skor rata-rata KPS bisa dilihat berdasarkan hasil grafik tadi. Ini terlihat bahwa KPPS itu selama perlakuan itu meningkat, kemudian ini keterampilan ini mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada fase awal PBL itu seperti mengamati objek, melatih siswa agar mampu mengidentifikasi masalah. Ini dapat meningkatkan indikator penguatan, juga didukung oleh penelitian Abidin tadi sebelumnya. Kemudian juga untuk project based learning ini juga melibatkan kerja proyek. Oke, mohon maaf Ibu Nurul, waktunya sudah habis Bu ya. Nanti teman-teman yang mau komunikasi dengan Bu Nurul bisa dilihat di afiliasi, ada email yang tercantum. Silakan berikutnya untuk ABS 123 Talita Asmaria. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Nurul atas pemaparannya. Maaf Pak, 2 menit lagi Pak. Maaf Pak, 2 menit lagi waktunya. Ya, 2 menit lagi. Udah boleh saya mulai? Ya, monggo. 7 menit ke depan. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena paper saya tulis dalam bahasa Inggris, jadi saya kira saya harus present dalam bahasa Inggris juga. Oke. So everyone, thank you for this opportunity. Today I can present at SNF 2020. My name is Talita Asmaria. I'm from Research Center for Metallurgy and Material, Indonesian Institute of Science, or it can be called LIPI. Today I would like to present my paper. The title is 3D Printing in Material Research and Education and its accuracy system. So 3D printing technology firstly launched around 80s for industrial assembly. For the first time, it was an accelerator for stereolithography, or it can be called SLA. It is a photoresin polymerized by an UV light. After that, 3DP has been developed very well and utilized in many areas, medicine, automotive, biotechnology, food technology, as well as education tools. 3DP brings many benefits to our current work style or learn style. It can be a solution to the limitation of understanding an object. For several simulation cases, it can have huge impact, for example, low cost effect or short time consumed. So in educational field, for example, in medical physics class or in anatomical class, a replicate model of a specific human organ can replace the high expense of cadaver provision. Another example for in exact science classes, 3DP can be a transfer tool from a physical world to a concept, for example, for understanding structure on lands on the earth. Furthermore, in research about 3D, either the closeness or between the 3D models or the original model and the at all at 2002, Muhammad Dari et al. At 2016, et al. At 2018 have undergone investigation, and the result of it has several millimeter differences. For some reasons, mismatch for several millimeter accounted, since the user might only need the basic form of their theoretical. However, as a tool for education, in particular in medical education or physics education, after the mismatch between objects must be very close. In the printing exactness is to
apparat for medical research and a physics education instrument, in particular for medical physics education. Since the accuracy study is also an important aspect on 3DP, the accuracy sequence in 3D prints will be investigated as a quantitative measurement. Basically, we conduct 3 steps in the method. First one is designing. We have 2 types of design and NCL templates for material research and for medical verifications. And then after that, we use 3D printer. The 3D printer is Flashforge Creator Pro using polylactic acid with 0.12 millimeter layer thickness. And the last one for accuracy study, we use a modality of a digital vernier caliper and CT scan modality. Here, the detail of design preparation, we produce 2 types of the template designs. First one has 4 holes, and the next one has 5 holes. And for thoracic vertebra, we start from acquiring the data from a free bank data from a site website and continue it with a segmentation and refinement process. Here, the 3D printing process. 3D printer we use actually based on fused filament fabrication. It's a thermoplastic filament from large coil through a moving and then heated layer to layer to the upside. And for the accuracy, like I told you before, we use 2 types of modality. First one is digital vernier caliper and labeled X-ray apparatus with CT module made by Didactive. Since in the vertebrae prototype we don't have basic reference, we use additional modality. This is a digital vernier caliper based on radian viewer. Here the results. This is the result for segmentation results, and this is the result for image refinement. Here the results for 3D printing. This is for an ACL templates for 4 holes. This is for 5 holes, and this is for vertebrae bone. In this step, I would like to discuss that in Indonesia, the utilization of 3DP has been broadly investigated in several sectors such as fashion, automotive, anatomical model, clinical training, education field, scaffold for bone, and etc. This project revealed that 3DP has benefit to their work and community. However, there is no further question whether the prototypes has good quality, in particular the precision in size and look. Since most of literature for 3DP accuracy were using... Maaf, Miss Talita, waktunya sudah habis untuk penjelasan. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau nggak ada, saya boleh tanya ya. Ya, ini saya tertarik nih sama 3D ini. Kadang-kadang kan kita butuh semacam alat peraga ya untuk satu pembelajaran. Pertanyaannya gini, untuk 3D printing ini apakah apa ya, detailingnya itu hanya di permukaan atau di dalamnya juga detail? Kayak misalnya apa ya? Kalau misalnya tulang misalnya, yang tadi seperti dicontohkan di PPT kan ada tulang tuh. Nah itu hanya permukaannya saja yang memang sama seperti penampakannya aslinya, atau sama rongga-rongga di dalamnya pun itu sama secara detail. Itu bisa di-set, Bapak. Jadi kalau kita punya tulang, mungkin dalamnya bisa di-set seperti poros atau berongga seperti itu. Oh, gitu ya. Tapi kalau setelah di 3D print, ini kan akan mengeras. Jadi mungkin examination untuk akurasinya belum bisa dilakukan. Tapi kalau mungkin bahannya ini adalah soft material, bisa di examination lebih lanjut. Oh. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, silakan ditutup, Miss Talita. Terima kasih. Oke, pemateri berikutnya ABS 163 Andreas Henuk. Monggo Pak.
Tidak ada. Oke, saya mungkin punya satu pertanyaan, Bu Nurlina. Ini kira-kira Oke, silakan pemaparannya Pak, 5 menit ke depan dari sekarang. ini simulasi ya, Bu ya? Ya, ini kira-kira seberapa akurat Bu dengan taruhlah kalau ada eksperimennya gitu, atau dengan kenyataannya kira-kira. Suaranya belum masuk, Pak. Halo? Ya, udah masuk. Oke. Oke, Monggo. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Andri Jenuk dari Universitas Musamus, Merauke di ujung timur Indonesia. Artikel ini saya tulis bersama Prof. Imade Astra dari Universitas Negeri Jakarta dan Ibu Marta Lupati dari Universitas Musamus dengan judul Analisis Kemampuan Kognitif dan Keterampilan Berpikir Kritis siswa SMP pada materi kalor. Nah. Ya, kita lihat bagian yang menjadi pendahuluan di sini adalah perkembangan iptek, revolusi industri 4.0, pembelajaran fisika, kemampuan kognitif, dan keterampilan berpikir kritis. Mohon maaf sebelumnya, pengutipannya saya tidak tampilkan di sini, tapi ada di bagian artikel yang utuh. Nah, kita lihat bahwa kelima aspek ini memiliki keterkaitan antara satu dan lain, baik itu perkembangan iptek, revolusi industri sekarang yang menuntut siswa kita itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan kolaboratif, dan komunikasi. Nah, pada pembelajaran fisika juga, siswa kita dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis konsep, prinsip, dan hukum fisika, serta mampu menerapkan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kita lihat pada dua kemampuan, satu kemampuan dan satu keterampilan yang menjadi fokus kita. Yang pertama, kemampuan kognitif. Kalau di pendidikan berdasarkan taksonomi Bloom, itu ada beberapa domain, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, hingga membuat. Terus keterampilan berpikir kritis. Bila anak punya kemampuan kognitif yang tinggi, tentunya dia juga memiliki keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini yang kita lihat adalah kemampuan anak-anak untuk menginterpretasi, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan. Nah, untuk melihat kemampuan kognitif dan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa, kita melakukan penelitian ini. Bagian berikutnya, metode penelitian. Di bagian metode penelitian ini, sini saya sampaikan tujuannya itu untuk mendeskripsikan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis siswa SMP pada materi kalor. Jadi spesifiknya hanya masih pada materi kalor. Nah, metode penelitian yang digunakan ini deskriptif kuantitatif. Instrumen yang kita gunakan di sini ada instrumen berupa soal pilihan ganda, dan untuk mengukur kemampuan kognitif, dan SI test untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, bagian berikutnya ini merupakan analisis data yang kita gunakan. Ini merupakan rubrik penilaian pilihan gandanya, benar itu skornya 1, skala skornya 0. Ini rubrik penilaian SI test-nya. Ini kita adopsi dari Stignis. Terus ini merupakan persamaan, P sama dengan S per N kali 100%, merupakan persamaan untuk kita mencari persentase siswanya berapa persen. Nah, ini merupakan tabel ini, merupakan tabel interpretasi datanya. Nah, kita lihat pada data yang kita temukan, di sini bahwa data ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa khususnya pada C4 atau pada bagian menganalisis itu skornya masih rendah berdasarkan interpretasi itu, masih berada pada 31,25%. Namun untuk skor C1, C2 sudah bisa dikatakan relatif, untuk C1 sudah cukup, C2 sudah relatif cukup. Terus kita lihat bagian berikutnya, ini merupakan data keterampilan berpikir kritisnya. Ini kemampuan berpikir kritis anak-anak itu rendah pada aspek
mengerjakan soal dengan indikator memilih kriteria untuk mempertimbangkan solusi yang mungkin. Saran kita berdasarkan pembahasan, maka saran kita menggunakan model pembelajaran project based learning ataupun pendekatan STEM. Nah, kesimpulannya, kemampuan kognitif peserta didik kita masih pada kategori cukup dan keterampilan berpikir kritis berdasarkan hasil. Maaf, Pak Andreas, waktu pemaparannya sudah habis. Monggo teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya dari yang dipaparkan oleh Pak Andreas, silakan. Saya Pak. Ya, monggo, silakan. Ya. Baik, nama saya Muhammad Amin Said dari program Pasca Sarjana Universitas Negeri Pasar. Baik, ada tadi yang hasilnya itu pada berpikir kritis ya. Peserta didik mengerjakan hasilnya itu peserta didik mengerjakan soal rendah pada indikator yang rendah ya 37,50 itu ya 50 perubahan yang menyebabkan tersebut sehingga peserta didik sulit mengerjakan soal tersebut. Halo? Ya, monggo ya. Halo, silakan Pak Andreas. Halo, Pak Andreas. Halo. Ya, silakan untuk dijawab. Halo. Baik, terima kasih waktunya Pak. Untuk pada bagian 37,50%-nya ya Pak ya? Ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa siswa atau peserta didik ini belum mampu secara baik untuk mengerjakan soal dengan indikator persetujuan di antara sumber. Nah, ini maksudnya mereka belum mampu untuk mengerjakan soal dengan Halo? Ya, halo. Silakan Pak. Halo. Terus Pak. Lanjut Pak. Mereka belum mampu mengerjakan soal dengan persetujuan di antara sumber. Maksudnya di sini bahwa ada sumber-sumber yang diacu itu belum memadai kalau dikerjakan sama siswa. Nah, skornya hanya mendapatkan 37,50%. Nah, ada pembahasan lebih lanjutnya, tapi kalau misalkan Pak Muhammad Said membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mungkin kita akan komunikasi melalui email karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andreas. Silakan ditutup Pak Andreas. Boleh bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Andreas. Oke, berikutnya ABS 167 Muhammad Amin Said. Pak Andreas, untuk share screen-nya agar di stop terlebih dahulu. Ya, baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun penelitian saya itu analisis pengembangan modul praktikum elektronika pada mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Unisma Makassar. Saya Muhammad Amin Said dari program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Baik, yang pertama itu adapun yang melatar belakangi penelitian saya itu keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran sangat bergantung pada penggunaan sumber belajar atau media yang dipakai selama proses pembelajaran. Nah,
Menurut Mulyasa, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan proses belajar mengajar. Sehingga perlu adanya pengembangan dan penerapan media dalam bentuk modul untuk menunjang proses pembelajaran. Adapun hasil observasi pada mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Unismu Makassar merasa kesulitan melaksanakan praktikum yang ada pada saat ini. Kesulitan yang dialami mahasiswa diantaranya yang pertama itu modul praktikum saat ini masih kurang dalam memuat materi pembelajaran mengenai pengenalan dasar alat dan bahan dalam praktikum, serta teori-teori yang terdapat pada modul praktikum masih kurang memadai. Yang kedua, modul yang digunakan saat ini menggunakan prosedur yang langkah-langkahnya sulit untuk dipahami oleh mahasiswa. Yang ketiga, modul praktikum tersebut belum lengkap latihan soal, sehingga mahasiswa cenderung hanya mengikuti apa yang tertulis dalam modul. Sehingga pada pembelajaran kurang bermakna. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di atas tersebut perlu dikembangkan sebuah inovasi bahan ajar, yaitu sebuah modul praktikum, di mana modul yang mudah mahasiswa memahami. Sehingga dengan alasan tersebut, saya bermaksud untuk melakukan penelitian analisis pengembangan modul praktikum elektronika dasar pada mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun jenis dan desain pengembangan itu jenis menggunakan pengembangan 4D, mengacu pada model pengembangan 4D. Tempat dan waktu penelitian itu di Universitas Muhammadiyah Makassar pada semester gasal. Subjek uji coba itu mahasiswa angkatan 2018. Teknik analisis data itu pada analisis data kevalidan menggunakan kevalidan modul menggunakan uji Grigori. Ini bisa dilihat gambarnya. Terus analisis respon mahasiswa menggunakan analisis deskriptif, bisa dilihat rumusnya. Baik, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ini konversi respon mahasiswa. Bagi ada yang ingin bertanya, bisa dilihat pada layar. Terus hasil penelitian. Jadi hasil analisis validasi modul praktikum elektronika bisa dilihat kelayakan isi, kelayakan penyajian, bahasa, kegrafikan itu dinyatakan valid. Dengan demikian, modul praktikum dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan sehingga dapat digunakan dengan sedikit revisi. Terus persentase respon mahasiswa. Jadi ada 83% mahasiswa tertarik menggunakan modul praktikum. 81% mahasiswa mudah memahami materi pada isi modul, dan 81% mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika mudah memahami dari segi bahasa pada modul praktikum tersebut. Dengan rata-rata 82%. Dari data bisa dari data tersebut dapat dilihat bahwa modul yang telah dikembangkan diterima dengan sangat baik oleh mahasiswa. Rata-rata mahasiswa memberikan respon yang sangat baik terhadap penggunaan modul pada saat praktikum. Kesimpulan, adapun kesimpulannya yang pertama itu hasil validitas secara teoretik modul praktikum dengan metode validitas pakar diperoleh bahwa modul berada pada kategori valid. Oke, mohon maaf Pak Muhammad Minan, waktunya pemaparan sudah habis. Monggo teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk pemaparan dari Bapak Muhammad Minan Husni. Amin. Maaf, Amin. Oh, sorry. Amin Said ya? Oh ya, salah. Muhammad Amin Said mau. Silakan.
Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, masih ada 1 menit. Silakan Pak Muhammad Amin, dilanjutkan. Baik, adapun dari respon mahasiswa itu pada prodi pendidikan fisika terlihat pada modul yang dikembangkan oleh peneliti berada pada kategori sangat baik. Artinya modul praktikum yang digunakan oleh mahasiswa itu diterima dengan baik. Dan membuat mahasiswa lebih nyaman dan mudah memahami isi-isi modul yang telah dikembangkan. Sekira itu. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Amin Said untuk pemaparannya. Oke, Terima kasih. ya. Teman-teman ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita ke pemakalah berikutnya. Saudara Ade Kurniawan, ABS 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, nama saya Ade Kurniawan, saya dari UIN Jogja. Di sini saya kolaborasi sama IPB. Ini hasil riset kita. Jadi kita bikin alat peraga, rancang bangun aplikasi untuk analisis XRD dengan berbasis Android ya, dengan metode Cohen dan analitik. Untuk pendahuluannya, XRD sendiri itu adalah suatu teknik yang digunakan buat biasanya sih buat mencari struktur ini ada komposisinya, kristal struktur kristalnya dan parameter kisi. Parameter kisi ini ada banyak, biasanya ada A, B, C, alpha, beta, gamma. A, B, C itu kalau misalkan dikhususkan sisinya ya, alpha, beta, itu kan sudut antara sisi. Nah, jadi yang kita kembangkan ini, kita buat sebuah aplikasi berbasis Android, di mana aplikasi ini bisa menghitung parameter kisi yang A, B, C tadi dari sebuah struktur kimia, struktur bahan, seperti itu. Untuk metodenya, untuk alatnya kita pakai PC ya dengan prosesor i5, prosesor RAM-nya 8 GB. Dan untuk aplikasinya kita pakai Android Studio. Aplikasi yang telah dibuat diujikan ke perangkat smartphone ya berbasis Android. Nanti hasil yang dicoba, jadi kita ada batasan ya. Di sini kita hanya terpatok ke struktur kristal kubus. Jadi hasil yang dicoba kita aplikasikan ke struktur kristal. Kita coba ada 5, ada cesium klorida, aluminium oxide, barium sumsum titana, perak, cadmium sulfida dan lain-lain. Itu metodenya. Jadi untuk pengembangan algoritma kita pakai metode analitik. Analitiknya yang ini yang sebelah kiri dan digabungkan dengan metode Cohen. Metode analitik kan didapat dari persamaan hukum Bragg itu ya, yang lambda sama dengan 2D sin theta kita turunkan dan digabungkan dengan metode Cohen. Metode Cohen itu bisa dilihat ya seperti ini. Kalau kita bisa mendapatkan nilai A-nya, A ini di mana A itu sama dengan lambda kuadrat dibagi 4A kuadrat ya. Kalau kita dapat nilai A-nya, nanti A yang kecil ini, A kecil ini sama dengan parameter kiri sisinya kalau di kubus itu, nanti kita bisa dapat kayak gitu. Lambda ini kan didapat dari alatnya biasanya, panjang gelombang si XRD. Seperti itu. Jadi algoritmanya secara umum seperti ini. Kita dari data XRD kita masukkan, kita dapatkan nilai alpha, do, dan lain-lain. Terus kita masukkan persamaan Cohen. Dari sini kita cari nilai A-nya ini. Bisa pakai metode eliminasi atau metode Cramer ya. Sehingga dari A ini kita akan nilai parameter kisinya. Untuk hasilnya seperti ini. Ini tampilan aplikasinya. Jadi kalau kita lihat data XRD itu ada puncak-puncaknya ya. Nanti nilai puncak itu kita masukkan ke sini. Ini ada 12 slot. Bisa dimasukkan kurang dari 12 bisa nilai lambdanya. Nilai lambda itu ketika kita uji XRD itu ada literaturnya, nilai lambdanya berapa. Ini struktur kristalnya. Jadi
kedepannya kita ada rencana mau mengembangkan si aplikasi ini, jadi nggak cuma hanya kubus, kita ada 6 struktur kubus yang lain, ya ada tetragonal, dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk yang sekarang kita hanya terfokus di kubus saja. Ini untuk perhitungannya ya setelah kita masukkan nilai puncaknya, kita tekan ya, keluar nilai parameter visinya. Ini untuk kubus, nilai kubus kan A, ini kan ini masih ya, nilai A-nya aja. Kira-kira parameter apa aja yang dimasukkan dalam modul? Jadi kita uji dengan 6 sampel yang tadi, 6 ya, bukan 5, maaf. Kita bandingkan dengan data literatur. Untuk literatur sendiri kita ambil dari ICDD ya, internasional, saya lupa ya, difraksi data. Terus kita bandingkan dengan data yang hasil aplikasi kita, dan ternyata hasilnya itu nggak terlalu beda ya, nggak terlalu beda jauh, dengan persen errornya ini kurang dari 1%. Terima kasih. Untuk sebenarnya baik. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita menuju ke presenter berikutnya, yaitu Ibu Ania. Oke. Ya, terima kasih Pak Ade Kurniawan atas pemaparannya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada teman-teman di antara teman-teman yang mau bertanya? Enggak ada? Oh ya, kalau gitu saya yang bertanya Pak Ade. Itu tadi ada sekian kolom data input ya? Ada berapa tadi? 12? Ya, 12 ya. Itu di inputnya manual, Pak? Ya, manual, Pak. Kita dapat gitu nilai, ya? kalau kita uji XRD kan ada puncak-puncaknya itu, Pak ya. Nanti nilai puncak itu kita lihat manual, nah kita masukkan nilai puncak itu, Pak. Oh gitu, oke. Nanti mungkin kedepannya dari nilai mentahnya bisa langsung keluar mungkin. Nah, itu tadi maksud saya. Saya pikir bisa entah disiapkan template pengolah datanya, jadi dari data mentah itu udah langsung otomatis ke situ gitu ya. Oh ternyata masih harus input manual ya. Oke, kalau gitu. Ya mungkin pengembangan berikutnya lah ya. Ada dari yang lain? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan Mas Ade ditutup. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya ABS 184 Nur Asia. Silakan Ibu Nur Asia. Ya. Waktu pemaparannya 5 menit, Bu ya. Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya memaparkan tadi pendahuluan pengembangan aplikasi mobile learning berbasis Android dengan menggunakan Adobe Flash CS6 untuk materi bunyi dan cahaya. Lalu pendahuluannya saya di sini saya garis bawahi jadi 3, yaitu kemajuan teknologi, belajar, dan media pembelajaran. Kemajuan teknologi untuk zaman sekarang ini tidak bisa kita hindari karena banyak sekali teknologi itu positifnya bagi kehidupan manusia. Contohnya, kita mau pergi kemana saja sudah dengan menggunakan teknologi. Jadi belajar sama media pembelajaran itu seiring dengan adanya teknologi. Lalu, ini hasil observasi saya di 3 sekolah. Di sini siswa hanya memperoleh informasi pembelajaran melalui media yang digunakan di sekolah seperti buku cetak dan LKS, sedangkan pembelajaran yang dapat diakses lewat internet untuk belajar mandiri kurang optimal. Itu yang membuat siswa cukup sulit dalam mempelajari fisika. Nah, rata-rata siswa itu memiliki smartphone dengan sistem operasi Android dengan digunakan siswa untuk bermain game, sosial media, serta chatting. Jadi, sedikit sekali mereka itu mengakses materi pembelajaran yang
dilalui oleh smartphone mereka. Berdasarkan uraian hasil observasi saya, ini ada peluang bagi saya untuk mobile learning. Karena kenapa? Karena tingkat pemakaian smartphone siswa itu tinggi sekali, seperti itu. Lalu metodenya di sini saya menggunakan metode R&D yang diarahkan pada pengembangan produk dalam bentuk e-learning yang diakses langsung oleh siswa melalui smartphone. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada potensi masalah. Dari masalah itu saya mengumpulkan data. Nah, data itu saya ambil dari analisis kebutuhan guru dan analisis kebutuhan siswa. Lalu desain produk, lalu divalidasi. Nah, di validasi ini nanti akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Kenapa saya bilang nanti? Karena ini baru tadi pendahuluan. Lalu direvisi, nanti kita menggunakan dua uji coba produk. Yang pertama uji coba produk skala kecil dan lalu yang kedua uji coba skala besar. Lalu kita produksi massal. Lalu hasil dan pembahasan di sini karena saya baru studi pendahuluan, jadi rancangan penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran berbasis Android ini dibuat dengan tujuan membimbing siswa dalam memahami pembelajaran fisika. Dengan pengalaman belajar bagi siswa dengan menggunakan teknologi internet yang dapat memberikan ruang belajar yang bebas dan luas bagi siswa. Kesimpulannya, pengembangan aplikasi mobile learning berbasis Android ini menggunakan Adobe Flash CS6 untuk materi bumi dan cahaya diharapkan mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa. Kenapa? Karena belajar dengan smartphone, siswa itu lebih praktis, mudah, lalu mereka juga bisa mengaksesnya di mana saja mereka dapat belajar menggunakan smartphone itu di mana saja dan kapan saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi pemaparan dari Nur Asia, memberi tanggapan atau mau bertanya. Nggak ada? Saya boleh tanya? Saya lagi yang nanya nih. Ya. Ya. Ini sudah ada prototipenya belum? Kalau mungkin boleh ditampilkan rancangannya. Kalau mungkin boleh ditampilkan rancangannya atau paling enggak ada deskripsinya gitu. Begini loh nanti medianya misalnya. Oh iya, tapi di laptop sih ini saya menggunakan handphone karena laptop saya nggak bisa. Oke, kalau gitu deh. Oke, dari yang lain barangkali ada yang mau kasih tanggapan atau kasih masukan atau mau bertanya? Iya, silakan kalau ada masukannya untuk saya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup, Mbak. Oke. Kita ke pemakalah berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Oke. Berikutnya ABS 187 Syamsidar S. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Oh, ada. Oh ya ada. Monggo silakan. Ya silakan Bu. Ada. Oke. Sudah ada. Ya, monggo silakan.
Belum muncul, Bu, Di- PPT-nya. Dilihat? Belum. Oke, sekarang kita lanjut ke presenter berikutnya yaitu Bapak Valentinus Gani. Apakah sudah ada Bapak Valentinus Gani? Baik, kalau belum ada. Silakan di-share screen, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Bapak Mahardika Indra. tangan Sudah ada Bapak Mahardika Indra. untuk melatih. Baik, kalau gitu kita lanjut saja ke pesan berikutnya itu Bapak Tatang Suheri. Suaranya kurang jelas, Bu. Kurang keras maksudnya. Halo. Kenapa begini? Halo. Ya, silakan, Bu. Halo, Bu. Halo. Halo. Halo, Bu. Oke, ini sepertinya terkendala teknis ini. Kalau gitu kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita ulang di akhir. Berikutnya ABS 189, Aji Pamungkas. Halo? Ya. Ya, sudah jelas ya, Pak? Ya, monggo silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aji Pamungkas bersama Bapak Acep Kusdi Welirawan. Di sini judul penelitian kami itu analisis kebutuhan pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis Android. Saya sendiri dari Program Studi Pendidikan Fisika UHAMKA, Jakarta. Ya, sebagai pendahuluan, jadi peran teknologi dalam pendidikan, di mana teknologi dan pendidikan itu akan selalu berdampingan. Semakin berkembang teknologi, maka pendidikan akan semakin berkembang pula, di mana peran teknologi dalam pendidikan ini memiliki fungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Nah, di mana dapat memudahkan pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran menjadi efektif, kemudian peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, selain itu, di mana kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum yang berpusat pada peserta didik, yaitu kurikulum 2013, agar lebih aktif dalam proses pembelajaran dan pendidik bertindak sebagai fasilitator. Nah, tentunya ada bahan ajar di mana salah satunya adalah lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini mempermudah pemahaman peserta didik yang berisi tugas yang mengarahkan peserta didik mencari sendiri pengetahuannya terhadap materi tersebut. Tentunya sudah banyak pengembangan terhadap lembar kerja peserta didik ini. Nah, di sini saya mengaitkan antara lembar kerja peserta didik yang merupakan bahan ajar tersebut dengan teknologi, yaitu membuat semacam aplikasi Android, di mana Android merupakan salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh pengguna smartphone. Di mana dalam pendidikan, pendidik dapat menggunakan smartphone sebagai alternatif memberikan peserta didik pembelajaran yang lebih efektif. Nah, tentunya manfaat lembar kerja mobile ini
antara lain mudah mengakses pembelajaran kapanpun, dimanapun, meningkatkan semangat belajar dan pemahaman peserta didik dengan adanya gambar dan video. Jadi tidak cuman gambar saja. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian, jadi menggunakan survei di mana teknik pengumpulan data dan penyebaran itu menggunakan penyebaran lembar angket kepada peserta didik, lalu hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Nah, untuk penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Januari sampai 22 2020 di 4 sekolah yang terdiri dari 2 sekolah negeri, SMA, dan SMA swasta, 2 juga yang ada di wilayah Bekasi dan Jakarta. Untuk populasinya berjumlah 80 orang, dan sampel yang dipilih secara acak sebanyak 10 orang dari masing-masing sekolah, hingga total sampel sebanyak 40 orang. Kemudian hasil dan pembahasan, di sini dapat dilihat di mana lembar kerja yang paling banyak digunakan oleh peserta didik adalah lembar kerja yang bersumber dari pendidik. Yang maksudnya adalah lembar kerja yang langsung diberikan, jadi bukan yang dari buku paket ataupun dari yang internet. Kemudian, yang kedua merupakan jenis lembar kerja. Jadi sampai saat ini masih banyak penggunaan jenis lembar kerja dalam bentuk cetak atau buku lembaran, sedangkan lembar kerja elektronik yang menggunakan komputer ataupun menggunakan mobile melalui smartphone itu masih sedikit jumlahnya. Kemudian yang ketiga, karena lembar kerja cetak yang paling banyak, otomatis di sini media gambar itu yang menjadi yang terbanyak dibandingkan video, animasi, dan simulasi. Adapun hal lain tanggapan dari peserta didik terhadap pengembangan lembar kerja mobile yang akan dikembangkan, itu desainnya harus menarik, kemudian peserta didik diharapkan dapat mengisi jawaban langsung pada lembar kerja. Oke, mohon maaf Pak Haji, waktu penjelasannya sudah habis. Silakan teman-teman, masih ada 2 menit untuk tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit. Ya, monggo. Baik, pertanyaannya itu bisa dulu ditampilkan tampilan LKPD yang Bapak kembangkan yang berbasis Android. Bisa supaya bisa dilihat bagaimana tampilan dari LKPD yang telah dikembangkan. Oke. Sama seperti yang mau saya tanyakan, Pak. Sudah ada belum nih prototipenya, Mas Aji? Atau minimal spesifikasi atau tampilannya lah. Gimana Mas Aji? Monggo. Halo Mas Aji. Halo, Mas Haji. Halo, Mas Haji. Ya, silakan Mas Haji. Aduh. Sebenarnya udah hampir setengah ya Pak, udah setengah jadi. Ya. Akan tetapi masih butuh waktu ini Pak buat ngebukanya Pak. Oh gitu. Iya, jadi tidak ada tampilan gambarnya. Tapi kalau emang nanti butuh yang lebih lanjut bisa lewat email Pak. Oke, kalau gitu. Seperti apanya ya. Ya. Oke, silakan ditutup Mas Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pemakalah berikutnya. AB 130
Ahmad Fitra, sudah ada belum ya? Ahmad Fitra, belum ada. ABS 171, Aspina. Belum ada juga. ABS 186, Kube Daud. Belum ada juga ya. ABS 196, Saprudin. Belum ada juga. ABS 146, Erwina. Ada? Belum ada juga. ABS 159, Muhammad Minan. Belum ada juga ya. ABS 178, Claudia Mariska. Oh ya, silakan untuk pemaparannya. Nanti sertifikat peserta dan juga sertifikat peserta terbaik akan dikirimkan melalui. Selamat siang. Ya. Kenalkan, nama saya Claudia. Saya dari Universitas Katolik di Mandira Kupang. Penelitian yang saya lakukan di sini adalah judulnya peningkatan pemahaman konsep siswa melalui pembelajaran empiris terbimbing berbasis scaffolding. Baik, untuk latar belakang dari penelitian yang saya lakukan ini, jadi kita tahu bahwa pemahaman konsep ini merupakan salah satu kemampuan yang wajib atau perlu dimiliki oleh mahasiswa selain dua kemampuan lainnya, yaitu afektif dan psikomotor. Dalam bidang fisika kita tahu bahwa tidak hanya mahasiswa itu mampu menghafal ataupun mengerjakan soal-soal menggunakan rumus-rumus, tetapi di balik itu mereka juga harus paham konsep apa yang dijelaskan atau yang dijelaskan dari yang mereka gunakan. Untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa, di sini saya menggunakan pembelajaran ini berbasis scaffolding. Salah satu model yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran empiri yang diterapkan dalam perkuliahan yang saya lakukan untuk mata kuliah mekanika. Salah satu topik mekanika di sini dalam pembelajaran awal itu adalah materi tentang hitung Newton dan aplikasinya. Kenapa saya mengambil penelitian dengan topik ini? Karena salah satu yang menjadi penghambat saya ketika saya mau masuk pada topik berikutnya tentang dinamika partikel, yang saya temui adalah kemampuan mahasiswa terkait dengan aplikasi hitung Newton, khususnya bagian diagram gaya itu masih kekurangan untuk mahasiswa. Oleh karena itu, saya mencari cara berdasarkan juga pengalaman dari beberapa penelitian terdahulu, kira-kira model ataupun strategi apa yang bisa digunakan untuk memberikan jalan keluar peningkatan pemahaman konsep mahasiswa. Di sini saya memilih untuk pembelajaran empiri terbimbing dengan berbasis strategi scaffolding. Strategi scaffolding yang saya gunakan di sini adalah scaffolding secara visual. Metode penelitiannya di sini saya menggunakan one group research process design, di mana para mahasiswa diberikan tes awal terlebih dahulu. Kemudian setelah saya melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran empiri terbimbing berbasis scaffolding, mahasiswa yang berjumlah 25 orang itu diberikan tes akhir. Kenapa saya menggunakan metode penelitian one group research process design? Karena si mahasiswa ini yang berada pada tingkat 4 atau semester 4, sebelumnya mereka telah memperoleh materi ini pada tingkat dasar, yaitu pada mata kuliah fisika dasar 1. Tetapi dalam perjalanannya ketika saya masuk pada materi tentang dinamika partikel, masih ada sebagian besar mahasiswa yang masih mengalami kendala ketika membahas tentang aplikasi hitung Newton. Dalam proses penelitian ini ada beberapa tahap yang saya gunakan atau yang saya lakukan. Di sini ada menyusun perangkat, instrumen, kemudian melakukan tes awal, kegiatan pembelajaran atau perkuliahan, kemudian ada tes akhir yang diberikan kepada mahasiswa. Setelah beberapa kegiatan ini dilakukan, saya menghitung skor yang diperoleh dari 25 orang mahasiswa.
Kemudian untuk melihat peningkatan hasil dari skor mahasiswa digunakanlah uji NG. Di sini saya membuat grafik skor yang diperoleh oleh mahasiswa. Untuk yang berwarna oranye itu adalah skor yang diperoleh mahasiswa pada tes awal atau pre-test. Kemudian yang berwarna hijau itu setelah melakukan proses perkuliahan diperoleh ada peningkatan untuk setiap individu baik dari individu 1 maupun sampai individu yang 25 ada peningkatan skor yang diperoleh ketika si mahasiswa ini telah mengikuti perkuliahan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, setelah saya menganalisisnya menggunakan uji engine, peningkatan yang terjadi, rata-rata peningkatan yang terjadi pada 25 orang mahasiswa yang melakukan pembelajaran menggunakan strategi scaffolding dengan model pembelajaran inquiry terbimbing, rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 0,55. Berdasarkan kriteria pada uji engine, skor ini atau rata-rata ini berada pada kategori sedang. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang mau bertanya ataupun memberikan usulan, saya persilahkan. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Silakan teman-teman. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke makanan berikutnya. Terima kasih pada saudari Claudia Mariska atas pemaparannya. AB187, Ibu Samsidar, apa sudah bisa lebih baik koneksinya atau hilang? Masih ada? Ibu Samsidar, halo? Halo, Ibu Samsidar? Oh, koneksinya masih nggak bagus ya. Ibu Claudia, mohon bisa di stop screen. Oke, mengingatkan kembali kepada para peserta, buat yang belum ngisi absen, untuk absen dulu. Linknya tersedia di chatroom. Jadi buat yang para peserta belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi terlebih dahulu. Kemudian untuk para peserta yang belum mengisi atau memvalidasi data untuk sertifikat, silahkan juga dicek. Linknya tersedia juga di chatroom. Karena data sertifikat ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar pencetak sertifikat. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang tercetak dan akan dikirim ke alamat masing-masing yang sudah Bapak Ibu inputkan di link form kehadiran. Oke, Bapak Ibu. Kemudian saya akan umumkan peserta terbaik di ruang ini berdasarkan pengamatan dari tim penilai. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 orang pemakalah yang sudah memaparkan makalahnya. Presenter terbaik pada room 2 dengan kriteria penilaian
desain slide, uraian metode, uraian hasil, manajemen waktu, penguasaan materi, kemudian proses tanya jawab, itu jatuh kepada ABS 183, Ade Kurniawan. Oke, selamat Mas Ade Kurniawan dengan total nilai 50. Ya, nanti sertifikat sebagai presenter terbaik juga akan dikirim bersamaan dengan sertifikat pemateri, pemakalah. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan 1-2 hal? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup sesi paralel kita di ruang 2 sampai di sini. Tetap sehat Bapak Ibu. Semoga tetap semangat menjalani segala aktivitas di tengah keadaan yang sekarang dan tetap produktif dengan aktivitas masing-masing. Terima kasih sudah bergabung dan pada pemateri terima kasih atas paparannya. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian untuk yang lain kalau memerlukan lebih detail nanti bisa dicek di Book of Abstract atau makalah full paper untuk menghubungi afiliasi masing-masing, email pemakalah masing-masing. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya Lari Andre Sanjaya dari Pendidikan Fisika UNJ undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu.